Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latif. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas, memberikan kajian, menyajikan diskusi tentang perkembangan sepak bola nasional, terutama timnas Garuda, tim kesayangan kita. Jadi sederhananya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan sepak bola nasional, terutama timnas Garuda, baik itu misalnya mulai dari pemain, kemudian latihan, kemenangan, rekor, sejarah yang mungkin dicatatkan oleh timnas Garuda, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, dan menonton juga video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Dan bagi yang berkenan, monggo silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oh ya teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini dan sudah memberikan komentar-komentarnya pada video-video saya sebelumnya. Komentar kalian dan subscribe kalian itu sangat berguna untuk channel ini agar channel ini terus berkembang dan kemudian saya secara konsisten terus menyajikan kajian-kajian diskusi berkualitas mengenai timnas Garuda. Oh ya teman-teman, buat teman saya yang sudah memberikan komentar tentang lini depan timnas yang perlu ada progres biar lebih tajam, dengan nama akun Arfian Syah Riau, terima kasih saya ucapkan. Dan oleh sebab itu di video kali ini secara khusus saya ingin membahas tentang lini depan timnas Garuda yang menurut Arfian Syahriau, termasuk saya juga, masih sangat lemah, masih tumpul, terutama dalam dua pertandingan terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Oh ya teman-teman sekalian, mungkin nanti di sela-sela pembahasan kalau kemudian ada suara yang bocor, mungkin suara sepeda motor atau celetukan-celetukan di luar apa yang saya bahas, atau suara angin atau derit pintu dan yang lain, mohon maaf karena memang kondisinya sedang tidak kondusif, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu teman-teman untuk kemudian menangkap dan mendengarkan serta menonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman sekalian, bahwa lini depan yang tajam itu menjadi salah satu faktor keberhasilan sebuah kesebelasan sepak bola. Tanpa kemudian lini depan yang tajam, tentu saja kita tidak bisa meraih kemenangan. Walaupun memang untuk mencetak gol, kita tidak harus kemudian menggantungkan harapan atau bertumpu pada satu-satunya lini, yaitu misalnya lini depan. Tetapi walau bagaimanapun, lini depan adalah akan mempertajam serangan. Tapi kemudian kalau misalnya lini depan kita tumpul ya, atau tidak memperoleh keberuntungan untuk mencetak gol, memang ada lini-lini yang lain. Lini tengah, lini pertahanan bisa juga mencetak gol. Tapi kan kita harus mempersiapkan diri, lini depan kita harus tajam untuk menjadi daya gedor utama, daya gedor pertama dalam mencetak atau menggetarkan jala gawang lawan. Nah, kalau misalnya kita tidak punya lini depan yang tajam, yang predator, kemungkinan untuk mencetak gol kan kita harus mengandalkan lini-lini yang lain, sementara lini-lini yang lain memang punya tugasnya sendiri-sendiri. Dan oleh sebab itu untuk mencetak gol, menciptakan peluang, apalagi misalnya ya seperti tadi menyerangkan gol ke gawang lawan, memang kita butuhkan striker predator di depan gawang. Dan kalau ini tidak kita miliki, maka kemungkinan untuk mencetak gol ya agak semakin sempit, agak semakin kecil gitu. Dan di dalam dua pertandingan terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, saya melihat bahwa lini depan kita sangat tumpul. Lini depan yang tajam seperti yang saya bilang tadi, salah satu faktor penting untuk kemenangan sebuah tim, sebuah kesebelasan sepak bola. Jadi ini memang harus dipikirkan secara matang, dipikirkan secara baik, dan harus dicarikan solusinya sesegera mungkin karena timnas Indonesia nanti akan menghadapi putaran ketiga di bulan September. Memang masih ada beberapa bulan lagi dan itu harus dimaksimalkan gitu. Kalau kita berkaca pada pertandingan melawan Irak, di babak pertama lini depan itu beberapa kali memang memiliki atau memperoleh peluang emas, terutama oleh Rafael Struijk gitu. Tapi memang peluang tersebut tidak mampu atau tidak berhasil dikonversi menjadi gol. Bahkan juga di babak kedua,
Ragnar Oratmangun juga punya peluang emas untuk kemudian menggetarkan jala gawang. Tapi kemudian umpan lambung yang sangat memanjakan itu, ketika itu memang Ragnar lagi diapit oleh dua bek lawan. Lalu kemudian dia masih sempat untuk kemudian melepaskan tembakan, tetapi sayang tembakannya masih belum berbuah gol. Nah, boleh jadi di malam itu memang bukan malamnya Ragnar Oratmangun karena dia memiliki kesempatan untuk menciptakan gol, tapi dia tidak bisa menciptakan gol karena bolanya masih bisa dipatahkan oleh kiper pada akhirnya gitu. Ini juga yang terjadi pada saat timnas Indonesia melawan Filipina. Memang Indonesia menang dengan skor 2-0. Kemenangan yang kemudian mengantarkan Indonesia mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran yang ketiga kualifikasi yang akan berlangsung bulan September mendatang. Tapi sayangnya teman-teman sekalian, dua gol tersebut bukan dicetak atau bukan berasal dari kreasi dan usaha pemain depan yang diperankan oleh Rafael Struijk dan kemudian ada Ragnar Oratmangun gitu. Melainkan gol-gol atau dua gol tersebut itu disarankan oleh pertama lini tengah yaitu Tom Haye dan kemudian lini belakang yaitu Rizky Ridho. Nah, sejatinya memang timnas memiliki banyak peluang di depan gawang Filipina, tapi sayang sekali lagi berbagai peluang emas tersebut itu tidak dapat dikonversi, tidak dapat atau tidak berhasil dijadikan gol. Bahkan Ragnar yang berkali-kali memperoleh peluang matang di depan gawang Filipina, tetapi kemudian gagal memanfaatkannya, mengeksekusinya menjadi gol. Dia terlihat sangat frustasi di sepanjang pertandingan gitu ya. Nah, ini sebuah kerugian bagi tim ketika sudah memperoleh banyak peluang, tapi para pemain di lini depan tidak mampu memaksimalkan peluang tersebut, tidak mampu mengkonversi peluang-peluang tersebut menjadi sebuah gol. Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, gol-gol kemenangan timnas Indonesia atas Filipina, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, itu kan dicetak oleh Tom Haye dan kemudian Rizky Ridho. Semuanya tidak berasal dari lini depan. Nah, kondisi ini membuat STY tidak puas. STY mengatakan dalam wawancara setelah pertandingan melawan Filipina bahwa dia tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Mereka, para pemain yang berposisi di lini depan ini memang harus mengevaluasi diri dengan sangat baik. STY juga bahkan memberikan peringatan kepada para pemain di lini depan Indonesia, timnas Garuda, ya ultimatum, dan dia akan mencari striker-striker atau pemain-pemain yang berposisi depan yang predator gitu, yang mampu mengkonversi setiap peluang sekecil apapun menjadi gol. Ini menjadi sangat penting karena Indonesia akan bertanding di putaran ketiga di mana tim-timnya sangat kuat, dihuni oleh striker-striker kelas atas yang mengkonversi, yang mampu atau memiliki kreativitas untuk mengkonversi setiap peluang sekecil apapun untuk menjadi gol, dan itu yang harus ditiru dan itu yang harus dipelajari oleh lini depan timnas Indonesia. Siapapun itu yang nanti berposisi atau dikasih peran untuk mengisi lini depan gitu. Nah, kemudian bagaimana cara memaksimalkan lini depan? Mungkin salah satu jalan yang akan ditempuh adalah dengan terus mencari striker-striker berkualitas yang memiliki darah Indonesia, memiliki darah keturunan. Karena menurut saya pemain lini depan yang bisa bekerja ya hanya Rafael Struijk dan kemudian yang baru datang terkemudian itulah Ragnar Oratmangun. Saya tidak menafikan bahwa timnas Indonesia, timnas Garuda itu masih memiliki Dimas Derajat gitu ya. Dan kemudian yang terbaru Malik Rizaldi. Tapi keduanya, terutama Malik Rizaldi, mungkin masih sulit untuk bersaing di lini depan gitu. Dan untuk Dimas Derajat, memang di kualifikasi putaran pertama waktu timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam, dia mampu setidaknya, kalau saya tidak keliru, itu mengemas 3 gol dan sempat diposting di akun FIFA gitu. Tapi itu hanya lawan sekelas Brunei Darussalam, tim terlemah yang kita hadapi. Ya jelaslah kemudian Dimas mampu mencetak gol. Tapi kemudian bisa kita lihat di beberapa pertandingan selanjutnya di mana Dimas sama sekali tidak bisa mencetak gol, bahkan dia jarang sekali kemudian diturunkan oleh STY. STY malah lebih mempercayakan lini depan kepada Rafael Struijk gitu untuk menjadi starter. Nah, kemarin waktu melawan Filipina dia juga sempat dimainkan di babak kedua, tapi kehadirannya menurut saya tidak banyak membantu tim.
bahkan tidak memberikan kontribusi pada terciptanya gol ketiga, gol keempat, dan gol-gol yang lain gitu. Kemudian selain Dimas Derajat, sebenarnya ya kita juga punya striker nomor 9 haus gol dulu ya, yaitu Ramadan Sananta. Tapi sepertinya dia hanya tajam di timnas level atau di kelompok usia, misalnya saat SEA Games. Jadi bisa dibilang dia tipe striker yang cukup menjanjikan bagi masa depan timnas Indonesia. Tapi ya semakin kesini kok ketika tampil bersama timnas senior, dia seolah kehilangan tajinya, dia seolah kehilangan kreativitasnya dan ketajamannya, gitu. Seolah dia tidak punya kemampuan untuk menciptakan gol. Bahkan menurut saya, dia tidak terlalu pintar dalam mencari posisi, sehingga bola-bola yang diumpan temannya tidak bisa dieksekusi menjadi gol gitu. Bahkan bukan hanya itu gitu, dia juga kurang memperoleh suplai bola ya tadi, karena dia kurang pintar, kurang kreatif dalam mencari ruang kosong. Tidak tepat gitu cara dia memposisikan diri gitu, sehingga teman sulit mengumpan bola kepadanya. Hoki Caraka juga sama, dia juga tipe striker nomor 9 yang awalnya sempat dipercaya STY dalam beberapa pertandingan sebelumnya, karena dia kan diproyeksikan untuk menjadi masa depan timnas senior. Tapi dia juga kemudian tidak dipanggil ke timnas senior karena ya menurut saya kemampuannya kurang bersaing, sehingga tidak mampu bersaing dengan striker-striker yang lain di posisi depan di timnas Indonesia untuk memperebutkan tempat utama. Saya melihat beberapa kali penampilan Hoki di pertandingan sebelumnya ketika diturunkan oleh STY itu terlihat dia cukup telat untuk mengambil keputusan. Dan juga bukan tipe striker yang mau bekerja keras, turun menjemput bola begitu. Tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rafael Struijk misalnya. Apalagi kalau misalnya kita melihat holding the ball-nya yang lemah, kemudian penempatan posisinya yang menurut saya ya juga kurang, sehingga kemudian ya tidak mengherankan kalau dia tidak dipanggil ke timnas senior gitu. Yang padahal sejak awal diproyeksikan mungkin akan menjadi salah satu tumpuan di lini depan nanti di masa depan timnas Indonesia gitu. Jadi menurut saya permasalahan Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan kemudian Hoki Caraka, striker lokal ini, mereka tidak bisa secara kreatif mencari ruang kosong. Maka tidak hayal kalau kemudian STY itu lebih memanggil Ragnar Oratnangon dan kemudian Rafael Struijk, karena mereka kerja kerasnya sangat luar biasa. Rafael Struijk bahkan menjadi salah satu pemain kunci ketika timnas bermain di Piala Asia U23. Rafael adalah satu-satunya pemain depan yang selalu dimainkan, yang selalu diturunkan oleh STY, baik di level senior maupun di kelompok usia. Itu karena mungkin menurut saya adalah karena kerja kerasnya. Akan tetapi teman-teman, hingga penampilan terakhir ketika timnas melawan Filipina, tetap saja lini depan kita masih ada masalah. Ada pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya. Baik Ragnar, Rafael Struijk, lalu kemudian Dimas Derajat masih belum memberikan performa yang diinginkan oleh STY, performa seorang lini depan yang menjanjikan. Yaitu apalagi kalau bukan ya gol. Dan kreativitas untuk kemudian menciptakan peluang bagi teman-temannya begitu. Nah, itulah kenapa kemudian menjelang putaran ketiga kualifikasi nanti di bulan September, STY harus benar-benar serius berburu, ya baik STY maupun PSSI harus benar-benar berburu striker Eropa yang memiliki darah keturunan Indonesia. Jelas bahwa STY seperti yang saya bilang tadi belum puas dengan penampilan para striker yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini, dan PSSI juga harus membantu atau turut berburu striker-striker yang bisa diandalkan timnas Indonesia, yang bisa diandalkan oleh STY ketika nanti timnas bermain di putaran ketiga. Nah, untuk urusan striker sepertinya memang sampai sekarang kita masih belum punya striker-striker yang mumpuni seperti misalnya dulu kita punya Budi Sudarsono, ada kemudian Bambang Pamungkas, ada Boas Solosa, dan bahkan ada Christian Eloko Gonzalez. Belum ada yang setara mereka. Sampai saat ini Indonesia sendiri masih belum mampu tuh melahirkan kembali striker-striker macam mereka yang predator, yang sangat mampu mengeksekusi setiap peluang sekecil apapun di depan gawang dalam kondisi dan sempit apapun ruangnya gitu. Belum mampu, belum ada.
Ya kita hanya memproyeksikan dulu ada Ramadan Sananta, ada kemudian Hoki Caraka, tapi kedua-duanya juga tidak mampu menjadi striker yang bisa kita andalkan untuk menciptakan gol-gol yang nanti akan membantu timnas Indonesia keluar dari tekanan dan berhasil memenangkan pertandingan begitu. Dulu di timnas kelompok usia, gaya permainan Hoki Caraka yang ketika terbang untuk menyundul bola, bahkan dia kalau terbang menyundul bola itu dia sepersekian detik masih bisa berhenti begitu di atas atau di udara itu jadi sebelum melakukan heading itu dia kayak berhenti gitu. Itu katanya mirip Bambang Pamungkas dan digadang-gadang akan menjadi penerusnya BP gitu. Tapi sayang kemudian sepertinya ya permainan Hoki Caraka layu sebelum berkembang. Itulah kenapa kemudian dia tidak dipanggil lagi oleh STY ke timnas senior. Apalagi sekelas kualifikasi Piala Dunia, di mana STY sepertinya lebih cenderung untuk menggunakan para pemain diaspora, seperti misalnya ya para pemain yang berlaga di Eropa, yang menurut saya juga memiliki daya juang yang bagus, daya juang yang keras, lalu kemudian memiliki mental yang bagus juga untuk kemudian berduel dengan pemain-pemain lawan, pemain-pemain asing yang secara tubuh, yang secara postur mungkin lebih besar, lebih tinggi, dan secara otot juga lebih kuat. Nah, oleh sebab itu, apapun alasannya, teman-teman sekalian, PSSI dan STY memang harus berburu striker haus gol untuk kemudian melengkapi skuad timnas Indonesia, terutama nanti di putaran ketiga kualifikasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau memang STY dan PSSI mau melihat timnas Indonesia melaju lebih jauh atau minimal lolos dari putaran yang ketiga, meskipun ya harus menempati peringkat 3 dan 4, maka ya satu kekurangan ini harus dipenuhi gitu ya. Artinya STY, PSSI harus bahu-membahu untuk mencari striker-striker haus gol yang nanti bisa membantu Indonesia keluar dari tekanan, menciptakan peluang, menciptakan gol, ya kalau bisa membawa kemenangan bagi timnas Indonesia, siapapun lawan-lawan yang nanti akan dihadapi di putaran yang ketiga. Memang tidak bisa dinafikan bahwa lini depan bukan menjadi satu-satunya faktor keberhasilan timnas, tapi memang lini depan itu salah satu faktor penting agar timnas nanti bisa meraih kemenangan. Memang juga harus dipikirkan lini-lini yang lain, lini tengah, lini belakang. Lini belakang saya kira agak cukup begitu karena memiliki materi-materi pemain yang sangat luar biasa. Tinggal lini depan saya kira perlu ada pemain pelapis yang setara kualitasnya, dan yang paling penting bagaimana kita harus mengupgrade, menambah pemain-pemain berkualitas di lini depan. Ya, terutama untuk menggedor ya, pertahanan, untuk menggedor atau mengganggu atau ya maksimal adalah menciptakan gol. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya bahas di video kali ini, yaitu tentang bagaimana PSSI dan kemudian STY harus berburu striker dengan sangat serius karena kita nggak memiliki striker yang haus gol gitu ya. Memang Ragnar Oratmangun di laga debutnya dia menjanjikan sebuah proyeksi yang sangat manis, yang sangat bagus untuk striker Indonesia. Tetapi ya kita lihat di 2 pertandingan terakhir di putaran kedua, Ragnar juga tidak bisa berbuat banyak, bahkan ketika melawan Filipina itu banyak sekali tuh peluang-peluang yang terbuang, tidak bisa dieksekusi menjadi gol, dan ini sangat disayangkan. Oke teman-teman, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentarnya di video-video yang sudah saya unggah sebelumnya, dan pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe, lalu kemudian kalau suka dan kalau berkenan silahkan untuk di like dan kemudian diberikan komentar, dan kalau bisa di share. Terima kasih, see you on the next video.